istilah kriminal saat ini marak terjadi banget ya Pak, banyak Ya. seperti halnya pencurian. Sekarang ini banyak sekali ditemukan kasus pencurian seperti halnya kasus pencurian sepeda motor. Selama Bapak bertugas di Kapolsek Pancur ini, apakah Bapak pernah menemui atau menangani tentang kasus pencurian motor ini Pak? Hanya untuk tahun ini ada dua kasus pencurian motor. Kebetulan dua kasus ini juga semua terungkap. Beberapa hari yang lalu saya sempat mendengar berita adanya pencurian kasus pencurian motor yang pelakunya adalah masyarakat dari Desa Wuwur. Apakah benar? Ya, betul. Jadi itu gini, itu memang TKP-nya itu Wuwur, TKP-nya Wuwur. Kemudian kebetulan juga pelakunya juga orang Wuwur sendiri. Korbannya orang Wuwur, pelakunya juga orang Wuwur sendiri. Jika benar pelaku dari kasus pencurian tersebut biasanya melakukan aksinya gimana ya Pak? Kalau boleh tahu. Jadi kan seperti itu biasanya itu tidak tentu. Untuk kebetulan yang di Wuwur itu kebetulan dia sepeda motornya itu diparkir di halaman rumah. Jadi dia mencurinya di halaman rumah. Di kompleks desanya Sendiri. Enggak seperti kayak tempat parkir sepeda motor. Enggak, itu di rumah, di teras rumah. Dari beberapa artikel dan berita yang pernah saya baca dan lihat ya Pak, biasanya motif pencurian ini karena faktor ekonomi. Apakah penyebab dari pelaku melakukan pencurian juga karena faktor ekonomi atau ada faktor lain ya Pak? Yang pertama itu ya betul faktor ekonomi. Tapi yang kedua itu ada juga faktor keinginan dia punya keinginan yang mungkin tidak tersampaikan, mungkin tidak punya dia, dan akhirnya dia juga mengambil barang untuk dijual, nanti hasilnya untuk poya-poya, biasanya seperti itu, kebanyakan seperti itu. Dalam melakukan aksinya tersebut, pelaku berjumlah berapa orang ya Pak? Untuk kebetulan yang di Wuwur itu 2 orang, satu pelakunya 2 orang, yang memang kerjasama 2 orang. Apa tugas atau peran masing-masing pelaku dalam pencurian tersebut ya Pak? Satu itu mengantarkan, dan yang satu itu pemetik, maksudnya yang mengambil, yang mengambil. Setelah melancarkan aksinya, bagaimana proses terjadinya pencurian tersebut? Jadi awalnya gini, itu awalnya motor itu diparkir di halaman, ditinggal oleh yang punya, itu tidur di dalam rumah. Kebetulan kuncinya ini ketinggalan, akhirnya pelaku ini sebelumnya itu ke situ dulu bertamu. Jadi sebelumnya itu, jadi ada kunci, diambillah dia. Terus kemudian malamnya baru diambil. Kebetulan memang sepeda motor ini diparkir di halaman rumah dan dimasukkan ke dalam rumah. Berarti modusnya itu bertamu. Ya, aku dengan korban itu sudah kenal karena satu desa. Jadi dalam melakukan aksinya itu nggak pakai alat apa? Nggak pakai kunci asli, yang kebetulan ditaruh di meja diambil dulu sebelumnya. Itu apa pemiliknya tidak curiga karena penjual bilang? Ya, pemiliknya sebenarnya sudah mencari tapi kan tidak ada hilang. Akhirnya motor ini kan mau dimasukkan ke dalam rumah, ternyata kuncinya tidak ada, akhirnya tetap diparkirkan di teras rumah itu. Dalam sehari biasanya pelaku bisa mendapatkan berapa sepeda motor? Nah itu tidak target, jadi semua tinggal kelengahan kita, kelengahan korban. Kalau mungkin ada motor yang sekiranya tidak dikunci atau apa diambil. Kalau kita safety ya tidak bisa diambil. Jadi ngambilnya itu tidak bisa kita satu hari 1 atau 3, tidak bisa. Dia kalau ada yang lengah aja, dia baru ambil. Kalau ada kesempatan. Nah, kesempatan. Dalam melakukan pencurian, biasanya mereka bergerak atau melakukan aksinya itu pukul berapa ya Pak? Kalau itu kan kebiasaan, tidak bisa dibiasakan. Jadi tergantung kelengahan kita. Jadi untuk kebetulan yang di Wuwur itu jam 2 malam. Dilakukan jam 2 malam. Kan sepi orang, tidak ada orangnya juga tidur yang punya. Gitu.
Sebelumnya maaf ya Pak, jika pelaku melakukan aksinya di tempat desanya sendiri, apakah tidak ada penjagaan di desa tersebut ya Pak? Sebenarnya sudah ada penjagaan, tiap desa ada, Siskamling juga jalan. Cuman gini, itu kan warga situ sendiri, jadi warga juga tidak akan curiga, karena di situ itu juga warga dari situ, jadi tidak mungkin curiga. Banyak sepeda motor yang sudah dicuri, berapa ya Pak? Untuk kebetulan yang kemarin yang di Wuwer itu mengembang 4 TKP. Jadi di samping itu yang Wuwer juga ada di tempat lain, ada Sukoharjo juga ada. Biasanya para pencuri tersebut setelah melancarkan aksinya menyimpan sepeda motor tersebut di mana ya? Kalau menyimpan, kemarin disimpan di rumah temannya. Kemudian 1 hari setelah dapat itu langsung dijual. Kalau penadah? Nah, enggak penadah, jadi dijual ke perorangan, dijual ke perorangan, enggak penadah. Untuk hukuman pelaku curanmor sendiri itu dikenakan pasal berapa ya Pak? Dan berapa tahun hukuman penjaranya? Untuk pasalnya 363 KUHP pidana ya. Untuk ancamannya 5 tahun. Apakah dampak yang timbul setelah peristiwa pencurian tersebut ya Pak? Ya, masyarakat ya resah karena sering juga ada pencurian kecil-kecil ya, mungkin ayam, mungkin mesin air, pompa air itu juga sering. Kebetulan kemarin pas ada curanmor itu dan pelakunya orang luar sendiri. Setelah adanya peristiwa pencurian tersebut pasti ada pihak-pihak yang dibutuhkan dan dirugikan dalam kasus ini ya Pak. Siapa pihak yang dibutuhkan dan siapa pihak yang dirugikan ya Pak? Yang diuntungkan ya pelaku itu sendiri toh. Nah, untuk yang diuntungkan pelakunya, dia karena dapat motor dijual nanti kan dapat uang dia, dapat uang dipergunakan untuk dia sendiri, untung dia. Tapi untuk masyarakat korban dia juga rugi. Apakah ada perubahan sikap yang timbul setelah peristiwa pencurian terjadi ya Pak? Seperti keamanan di tempat parkir tersebut yang semula kurang menjadi diperketat. Jadi gini, memang sebelumnya warga memang sudah pos sampling itu juga sudah jalan. Tapi setelah kejadian itu ya pasti ditingkatkan. Mungkin sebelumnya penjagaan 5 orang, sekarang diperketat jadi 10 orang. Gitu. Cuman kan kemarin kebetulan pelakunya itu orang situ sendiri, jadi yo tidak bisa dicurigai. Masalah itu nggak curiga karena apa? Dia juga warga situ sendiri. Adakah konflik yang lain yang terjadi setelah peristiwa pencurian tersebut ya Pak? Untuk sementara tidak ada, tetap kondusif. Jadi tidak ada konflik lain selain perkara itu tidak ada. Sebelum saya mengakhiri wawancara kali ini ya Pak, mohon izin untuk Bapak memberikan sedikit pesan atau himbauan masyarakat agar terhindar dari kejahatan curanmor. Nah, untuk masyarakat, untuk kami menghimbau dari kepolisian, setiap memarkirkan sepeda motornya, tolong dikunci, terus kemudian dikunci setang juga, diamankan itu, kalau perlu digembok, dikasih tambah gembok biar lebih aman, lebih safety. Itu kemudian kalau malam hari jangan diparkir di halaman rumah, dimasukkan ke rumah. Jadi polisi diri sendiri untuk diri sendiri. Itu aja. Ada yang lain yang perlu dipertanyakan? Tidak. Boleh tanya? Monggo. Kan tadi katanya tempat TKP kan? Ya. Kan di luar terus gimana? Nah, itu kan gini. Yang pertama kita ungkap dari Wuwer, terus mengembang 4 TKP. Ada Rembang, ada Sukoharjo aja. Gitu. Jadi Rembang ada 2, Sukoharjo 1, Pancur 1. Sebelumnya kami mohon izin Pak untuk mengambil video wawancara sebelum Monggo. Maaf Pak, sebelumnya untuk tambahan data kami berbincang dengan Bapak sini.
Bapak Ghazali. Iya. Satu. Alhamdulillah, terima kasih Bapak, sungguh kesempatan yang luar biasa. Kelompok kami berterima kasih dan diberi kesempatan dalam melakukan wawancara. Kami akan mengingat pesan Bapak yang disampaikan untuk kami jadikan sumber pengalaman yang benar. Terus satu pesan saya, sekolah yang baik, ya toh? Manut Bapak Ibu guru, oke? Siap. Pak, izin kami memberi souvenir sebagai ucapan syukur kami dapat belajar di sini. Souvenir ini memang tidak seberapa nilainya, tetapi di balik souvenir ini terdapat proses belajar yang luar biasa. Mohon diterima nih.